Tidak butuh waktu yang lama setelah videonya viral, maka terbongkarlah siapa sebenarnya dia. Seorang yang terindikasi sebagai agen Zionis Yahudi, bahkan pernah terciduk polisi sebagai pemilik arena judi. Maka sangat pantaslah orang seperti dia akan berpotensi menyesatkan umat Islam ketika ia tiba-tiba diulamakan. Dan yang paling penting lagi dan wajib kita waspadai sebagai bangsa pribumi, Hani bin Yahya As-Segaf adalah orang kepercayaan Lutfi bin Yahya dalam proyek pencarian makam yang kita duga sudah pasti makam-makam tersebut akan diba'alawikan. Subhanallah, 3 hari sebelum puasa dipanggil sama Mbak Lutfi dan saya ditunjuk jadi sekretaris jenderal Petanesia. Kerjaannya menggali kuburan keramat, mempersatukan orang dan ngurusin anggota yang sebanyak 6 juta se-Nusantara. Ternyata pembelokan sejarah NU ini juga tertera tertulis di buku ini, Cahaya dari Nusantara, yang mana pengarangnya adalah Habib Mukhtar Ahmad As-Segaf atau tangan kanannya Habib Lutfi bin Yahya. Ini fakta, ini adalah realita. Karena bukan hanya di situs Jatman Online saja, yang mana dalam kita semua tahu bahwa sosok seorang Habib Lutfi adalah Rois Am Jatman. Makanya di situs Jatman Online resmi tersebut ada pembelokan sejarah NU, yang mana di dalam berdirinya NU itu bukan hanya Syekh Khalil Bangkalan terus mempunyai murid Kiai Ash'ad Syamsul Arifin dan Mbah Hasyim Asy'ari, tetapi di situ ada tokoh yang bernama Habib Hasyim bin Umar bin Yahya. Sumodiningrat dimakamkan adalah di Jejeran, bukan di Semarang. Nah, bagaimana dengan makam Sumodiningrat si Habib Lutfi di Semarang? Terserah, kalau Habib Lutfi punya banyak bukti-bukti, ya, saya terbuka untuk membaca bukti-bukti. Ya? Ya. Orang Inggris tidak bodoh, orang Jawa tidak bodoh, orang Keraton tidak bodoh. Ya? Mereka tidak akan mencatat. Inggris tidak akan membuat satu laporan yang sangat teliti sekali dari pertempuran peristiwa, di Jogja, ya, sampai pemakaman, sampai pemakaman, sampai periksa makam, sampai meriksa Lion, sampai ada laporan dari John Deans, laporan dari John Crawford, laporan dari Raffles kepada Lord Minto. Kalau mereka tidak menyaksikan, kalau mereka membuat satu laporan palsu, mereka akan dipecat. Saya orang sejarawan, ya. Sejarawan bertindak di atas bukti. Orang yang ngaku-ngaku Habib datang ke pesantren apa? Minta uang, minta perempuan. Sampai Kiai Bapak waktu itu, dia sembunyi tiap datang Habib itu. Dia sembunyi bilang ke Habib itu, kiainya lagi nggak ada. Sampai gitu. Cik, Bapak misalkan, tahu nggak mana turunan Nabi mana bukan? Udah 14 abad gitu teh. Jangan asal irung mancung aja. Orang Pakistan juga mancung, orang Irak juga mancung, orang Suriah juga mancung. Kita nggak bisa membedakan mana yang suku Hijaz, mana yang suku Irak, mana yang suku Yaman. Sama aja begitu. Makanya buang feodalisme dalam Islam. Tidak ada seperti itu dalam Islam. Nabi sendiri yang berkata, yang bersabda, seandainya Fatimah mencuri, aku yang akan memotong tangannya. Begitu jelasnya hukum Islam. Putri Nabi sendiri, apalagi sudah 14 abad. Jadi jangan sampai ngaku-ngaku keturunan tapi pingin dapat status sosial, pingin jadi majikan. Itu yang namanya feodalisme. Kenapa dalam hal ini saya kok mengupas tuntas tentang masalah pemargaan ini yang dilakukan oleh Robitoh Alawiyah? Karena teman saya cerita sendiri ke saya, beliau pernah sowan ke salah satu tokoh Habib yang sangat masyhur. Beliau ke sana dengan menyampaikan data-datanya ini, dan ternyata padahal beliau itu jelas keturunan dari ini, bukan dari Yaman dan lain-lain. Tapi ketika nyampe sana, beliaunya itu teman saya ini, udahlah kamu saya bikinkan buku nasab aja, nanti margamu jadi marga bin Sahil. Orangnya masih hidup. Kalau memang ada yang menyaksikan, monggo saya pertemukan. Nah, dalam hal ini kan sudah jelas adanya pemargaan kayak begini ini sebetulnya termasuk menyalahi aturan dalam ilmu pernasaban. Sebab kita menjadi keturunan siapapun itu adalah sebuah kebanggaan. Adalah sebuah kebanggaan, dan kita perlu tahu juga bahwasanya mulia di hadapan Allah itu bukan yang nasabnya mulia atau apa, tapi inna akramakum indallahi atqakum, kan begitu. Ini sudah jelas. Jadi begini, Kiai, para muhibbin seharusnya itu sadar. Gus Suat Pleret adalah mantan
Presiden Muhyiddin Ba'alwi Indonesia. Saya sendiri punya orang tua angkat Assegaf, nggih, Ba'alwi. Kiai Maduddin mantan FPI. Tubagus Mogi itu yang menyebarkan Azmat Khan Ba'alwi ke Indonesia secara silsilah nasab. Tetapi dengan akal sehat, dengan hati nurani kita sadar, kita tidak mau istilahnya percaya dengan cek kosong, harus dengan kajian pustaka, kajian genetika yang benar. Yang tidak membaca sejarah, yang akan tertipu oleh orang-orang yang sebenarnya dia adalah pengikut syaitan, tetapi diyakini sebagai kekasih-kekasih Allah. Lah kalau orangnya sholat aja kagak, orang kampungnya tahu dia nggak pernah sholat ke masjid kalau hari Jumat, makam-makam dipalsuin, sejarah-sejarah dibelokin, lalu kita takut kualat apanya? Apa enggak kebalik nanti orang-orang itu kualat ke saya?